Belum? Tampilannya sudah muncul belum di layar? Sudah Pak, sudah ada. Ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini kita akan membahas nanti di FNB itu, terutama di masalah financial accounting-nya, ada biaya transfer antara dari put ke beverage dan dari beverage ke put ya. Nah, ini siklus jadi kalau di hotel atau di restoran ya, mulai dari request barang sampai dengan barangnya masuk, sampai dengan dibukukan ya. Jadi ini adalah siklus dari biaya di hotel ya. Jadi mulai kan masing-masing departemen akan request barang ya. Nanti request barang, ini mulai dari revenue cycle deh ya. Terjadinya revenue kayak misalnya ada nanti wedding, berarti kan perlu banyak beli makanan, sayuran, bahan-bahan segala macam. Terus dicek di gudang ternyata misalnya dagingnya kurang, berasnya kurang, maka orang gudang sama chefnya akan order ke purchasing. Jadi barang itu datang ke purchasing, nanti kita pilih beberapa vendor atau supplier, nanti barangnya akan datang dikirim. Barangnya masuk, diterima oleh receiving, nah nanti secara pembukuannya, setelah barang itu diterima di receiving, nah dibukukannya nanti di accounting ya. Jadi masuk sebagai persediaan, lawannya sama hutang. Atau memasuknya langsung jadi cost di kitchen, jadi food cost, lawannya bisa hutang ke vendor atau lawannya bisa cash atau bank kalau langsung dibayarnya secara cash atau ditransfer pakai bank gitu ya. Nah ini adalah siklus dari pertama departemen itu perlu barang kayak kitchen, chefnya perlu barang karena ada wedding, nah, terus minta order bagi ke purchasing, kalau barangnya ada di gudang dikeluarin dari gudang, tapi kalau nggak ada dari gudang maka akan timbul market list ya. Market list nanti si purchasing akan ngorder ke vendor akan ngirim, receiving terima, nah mangkala itu jadi barangnya jadi expand atau masuk ke kitchen atau masuk ke gudang gitu ya. Nah ini struktur kalau di hotel untuk F&B ya, biasanya dari hotel itu kan ini adalah Excom ya atau departemen head ya. Nah di sini F&B juga levelnya sama kayak HR, finance, sales, dan sebagainya. Nah, di bawahnya FB nanti ada ya kalau hotel yang besar, FB sama chefnya jadi satu ya, jadi FB chef gitu ya. Tapi kalau hotelnya, ini chefnya bisa juga sejajar dengan F&B, tidak di bawah FB director, tapi sejajar ya, tergantung dari besaran hotelnya itu sendiri gitu ya. Nah, ini salah satu contoh, waktu barang nanti di order, terus barangnya datang nih, supplier kan akan datang. Ini contoh sistem yang digunakan di salah satu hotel Accor ya. Dia menggunakan sistem, jadi barang waktu diterima, nanti receiving itu akan membuka sistemnya. Misalnya hari ini dia akan terima barang apa aja, receiving akan buka. Nah di sini ternyata hari ini ada kiriman dari suppliernya namanya Amanah Makmur Bersama. Pada tanggal ini, kebetulan ini tahun 2016, barang yang akan dikirim oleh supplier itu ini, chicken leg, chicken gizzard, kuantitinya segini, kilonya segini, harganya segini. Nah, harga ini secara sistem dia akan ngambil harga yang terakhir dikirim. Jadi nggak boleh sembarangan receiving posting harga ya. Harga ini hard coded, nggak bisa dirubah-rubah sama receiving. Karena kalau si receiving bisa ngerubah, nanti dia bisa main-mainin harga. Harganya 30.000 sama dia dimasukin 50.000. Dia kong-kalingkong sama si suppliernya gitu. Jadi nggak bisa, receiving akan kekunci sistemnya. Dia hanya bisa nerima kilonya aja. Misalnya barang dikirimnya 9 kilo, pas waktu di kilo ternyata 8 kilo, dia bisa rubah ini jadi 8 kilo. Atau lebih, dia bisa rubah jadi 10. Tapi kalau lebih harus tanya chefnya, kurang atau lebih harus tanya departemen pemakainya, usernya ya. Kalau kitchen, kalau barang-barang
food berarti ke kitchen nanya, misalnya chef ini barangnya ternyata kurang, mau diterima atau gimana gitu kan. Biasanya chef udah terima dulu, nanti sisanya kirim lagi gitu ya. Nah ini salah satu contoh waktu receiving terima barang, dasarnya itu semuanya by system, udah nggak pakai manual lagi. Jadi nanti receiving tinggal ngecek supplier bawa barangnya sesuai nggak. Nah si supplier nanti juga bawa tagihan langsung. Jadi tagihannya sesuai dengan kilonya ya. Mungkin dia nggak di tagihannya ditulisnya 9 kilo. Tapi pas ditimbang sama receiving cuma 8 kilo ya, yang ditulis 8 kilo gitu ya. Oke. Nah, si receiving itu nerima barang dasarnya dari PO, purchase order. Nah, tadi hotelnya namanya Novotel Gajah Mada. Barangnya tadi kan suppliernya ini, yang diorder barangnya ini. Nanti dia terima persis yang 9,6, 9,5. 9,6, 9,5. Berarti angkanya udah balance. Atau cetak apa, produk kilonya udah benar. Mungkin ini kilonya udah packingan ya, bukan barang apa yang masih ada lemak dan sebagainya gitu ya. Oke, dari sini nanti kan berarti si receiving udah bisa nerima barang, ada PO-nya, terus nanti barangnya udah ada, ditimbang, terus sama apa namanya, tagihannya juga sama, angkanya udah langsung dia terima, barangnya masuk ke kitchen, tagihannya ini langsung masuk ke bagian accounting nanti untuk dibayar di akhir bulan atau 2 minggu lagi dari sekarang gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Nah, si suppliernya dia bawa ini tagihannya, angkanya sama, kilonya sama, harganya sama. Nah, kalau udah sama gini kan harganya yang ditagih 725, PO-nya juga 725, ini berarti udah balance ya. Nah, nanti kamu sebagai receiving tinggal attach saja PO sama ini apa namanya tuh DO atau tagihannya dia. Jadi sesuai nanti waktu diposting sama receiving juga sesuai kan, beratnya 9,6, 9,5 gitu ya. Nah ini udah benar, barang dikirim langsung masuk dari receiving sama dia dikirim ke kitchen. Nah waktu si receiving udah posting ini, secara otomatis tagihannya itu langsung masuk ke accounting. Artinya barang sudah diterima dan kita sudah mengakui ini sebagai pembelian kita masuk ke gudang atau masuk ke kitchen ya. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Ya, Paham, Pak. gampang ya. Nah, di satu sisi yang saya sampaikan, misalnya nih kamu jadi chef gitu ya, kamu jadi cooknya ada satu lagi teman kamu jadi cook di staff kantin. Misalnya kantin mau masak buat karyawan, nah dia kurang dagingnya buat masak karyawan. Nah, dia minta transfer dari kitchen. Karena kita harus pisahkan ya. Kalau yang di kitchen ini ada barang yang akan dijual ke tamu kan. Kalau kantin kan makanan buat karyawan ya. Jadi karyawan makan, disediain hotel, bahannya bisa staf kantin beli lewat purchasing, order, atau misalnya kalau enggak dia minta transfer dari kitchen. Nah kalau dia melakukan transfer, nah dia harus mengisi yang namanya intertransfer form. Jadi barangnya ditransfer yang tadinya expense-nya atau cost-nya kitchen menjadi cost-nya kantin. Nah ini nanti diposting sama cost control. Nanti biayanya dikredit atau dikurangin di kitchen, dimasukin jadi biaya masak di kantin. Nah biaya masak di kantin itu menjadi biaya makanan buat karyawan gitu ya. Nah ini formnya seperti ini kalau untuk transfer ya. Nah setelah transfer nanti diposting sama si store atau sama cost control diposting. Tadi kan ditransfer dari main kitchen, ini nama restorannya Square Food. Jadi dari main kitchen ditransfer ke kantin ya. Dari ini ke kantin ditransfer 10 kilo. 10 kilo di sini 10 kilo. 10.000 gram 10 kilo ya. Nah, ini nanti diposting ke sistem. Nah, secara sistem dia langsung ngurangin cost-nya kitchen, nambah biayanya di kantin gitu ya. Itu step-stepnya ya, step-stepnya di sistemnya ya.
Nah, dari situ nanti data ditarik oleh cost control. Jadi barang yang masuk ke kitchen nanti masuk ke sini. Nanti yang ada intertransfer di sini biasanya. Kayak gini nih, beverage to food. Jadi kitchen ngambil barang, minuman, misal wine for cooking, misalnya ada restoran Chinese-nya, dia wine-nya kurang buat masak. Nah, dia bikin transfer from beverage, from bar to food, gitu ya. Nanti masuk ke sini. Nah, jadi barang yang masuk setiap hari ke kitchen akan dihitung. Ini yang masuk dari store atau belanja tadi, yang dari belanja tadi langsung ya ke kitchen, plus yang dari store, ditambah kalau ada intertransfer. Ini adalah barang yang siap dimasak di hari ini. Tapi bahan-bahan ini nggak semuanya buat tamu, ternyata ada transfer lagi food to bar ya. Misalnya apa? Garnish ya. Garnish-garnisan pindah ke bar. Terus buat makan karyawan tadi, jadi mungkin sisanya breakfast buffet ditransfer ke kantin. Atau kitchennya masak buat kantin juga bisa. Misalnya kantinnya nggak punya tenaga cooknya gitu ya. Terus fruit basket ini kan kalau buat tamu kita ngasih amenities ya, misalnya ada VIP, kita kan bisa ada gubernur, ada bupati, kita ngasih apa namanya tuh? Fruit basket ya, apa namanya? Welcome fruit segala macam. Itu kan nggak ada revenue-nya, itu kan complimentary ya buat tamu. Ini juga kalau kita ngasih entertain, complimentary buat tamu. Nah, officer check nih kayak GM, kayak saya kalau makan kan nggak bayar. Ini bebannya ke officer check, jadi ini GM makan sama keluarganya, atau misalnya ada department head yang kebagian manager on duty, di weekend dia kan jadi on duty, terus dia nggak makan di kantin, ya dia dapat sekali makan di resto. Nah, bill-nya kan nggak bayar, dipostingnya sebagai officer check ya. Terus kalau di coffee shop-nya ada entertainment, pemain bandnya kan ada makannya atau segala macam, atau biaya, ini biaya makanan yang ditransfer ya untuk pemain band segala macam. Terus kalau ada promotion dan sebagainya. Nah, dari total ini ternyata yang dipakai untuk masak itu 49 juta. Hari ini revenue-nya food 78 juta. Berarti cost-nya adalah cost of food 49 dibagi 7, 8. Berarti food cost-nya 62. Ternyata ini cukup besar ya 62. Nah, seperti saya sampaikan, oh ternyata nanti ada wedding nih. Ada wedding di sini nih, 2 event. Jadi barangnya udah dibeli sama si chef dari sekarang gitu ya. Jadi dia udah nyicil untuk preparation, biar nanti di weekend, waktu ada wedding, barangnya udah ready. Oke ya, sampai sini ada yang ditanya nggak? Sampai Pak, ya, total kredit to food itu Pak, yang 10.800.000 itu Pak. yang mana, sorry? Total kredit to food Pak, yang 10.800.000. Oh ini ya, Ya itu total Pak. credit to food ini jumlahnya ini nih. Jadi dari food to bar, employee meal, fruit basket, ini adalah total yang mengurangi dari food sini dari 60 juta. Jadi kan dari 60 juta ini nggak semuanya buat disiapin buat tamu kan. Tadi buat employee meals, buat komplimen, officer check. Nah, total dari ini dikurangin dari sini. Totalnya jumlahnya ini 10 juta. Jadi 60 juta dikurang 10 juta 800, yang net benar-benar buat tamunya 49 juta. Ya. Nah, 49 juta dibagi revenue-nya 78, berarti food cost-nya 62. Gitu ya. Yang lain ada yang nanya lagi? Ada yang mau nanya cara bikin food cost reconciliation? Pak, maaf Pak, kalau yang 78 itu Pak dari mana Pak? Yang 78 ini nanti kamu dari si income audit, bagian accounting yang lain, kamu tanya, hari ini revenue-nya berapa, food, gitu kan. Nah, jadi kamu dapat datanya dari income audit ya. Kan setiap hari income audit nanti bikin laporan revenue. Jadi laporan revenue-nya room berapa, food berapa, beverage berapa. Nah, kamu ambil nanti laporan penjualan foodnya berapa, dimasukkan di sini, gitu ya. Oke, good question. Thank you Pak. Pak. Itu kalau misalnya untuk persen cost-nya itu cara penghitungannya gimana itu Pak? Kan itu kemarin ini sudah saya ajarin. Jadi total cost of food 49 juta dibagi revenue. Selalu pembaginya revenue ya.
Jadi 49 dibagi 78, 62. 52 dibagi 86, 60. Nah, ini kan namanya flash. Kalau flash itu up and down ya. Kamu lihat kan ini cost-nya naik, turun, naik lagi, turun. Itu namanya flash. Karena kan kayak tadi ada barang yang akan dibeli, ada wedding di tanggal weekend, tapi barang udah dibeli. Kan nggak mungkin kamu beli barang, weddingnya hari ini, kamu beli barang hari ini, nggak mungkin kan. Anak kitchen kan harus prepare kan. Jadi barangnya udah masuk mungkin dari tanggal 1, tapi weddingnya tanggal 5 gitu ya. Nah, makanya akan terjadi up and down itunya apa namanya, cost-nya. Namanya juga daily flash. Flash itu artinya kurang lebih up and down gitu ya. Karena masih nggak actual, karena cost yang buat hari Jumat udah dibelanjain di hari Senin gitu kan. Nah, tapi nanti kamu sebagai accounting lihatnya di akhir bulannya. Food cost-nya, jadi rata-rata dari ini adalah 31%. Jadi kamu masih oke gitu ya. Misalnya budgetnya 35, berarti kan kamu masih below budget kan. Kamu 31% masih below dari 35. Itu cara ngitungnya ya. Paham? Thank you, Pak. Ada lagi yang mau nanya? Ntar kalau UTS-nya saya kasih flash food cost bisa ya cara ngitungnya. Insya Allah, Pak. Kalau ya, oke lanjut. Nah, inventory itu ada 2 sistem. Ada yang menggunakan inventorinya namanya secara fisik ya, atau yang kalau kamu di pabrik kayak mau pabrik mobil Toyota itu karena materialnya banyak, kita nggak mungkin ngitungnya manual. Dia menggunakan barcode, biasanya kamu kan suka lihat ada barcode-nya, ada QR code-nya gitu ya. Nah, dia akan membacanya dari RFID itu. Jadi barang-barangnya kalau banyak sekali menggunakan ini lebih gampang ya. Tapi kalau di restoran atau di hotel, kita hitungnya manual. Kayak daging udah berapa kilo, akhir bulan tuh kita inventory lagi, sisanya ada berapa di gudang, kita harus hitung. Supaya mengurangi food cost, karena itu akan menjadi persediaan di bulan berikutnya ya. Nah, periodik ini tuh berarti kita kan namanya hotel itu akan setiap bulan sekali kita akan melakukan inventory. Biasanya kalau kita closing tanggal 30, cost control akan inventory atau menghitung stok itu 3 hari sebelum akhir bulan. Supaya nanti di akhir bulan udah selesai hitungannya ya. Misalnya sekarang bulan apa nih? Sekarang bulan Maret. Bulan Maret closing 31. Cost control akan kasih kirim email ke kitchen, ke semua departemen bahwa nanti tanggal 27 store akan ditutup karena akan melakukan inventory, penghitungan sisa barang gitu kan. Nah, kalau store masih dibuka kan nanti repot ya, nanti lagi ngitung barang ada yang keluar, ada yang masuk gitu ya. Nah, jadi nanti di tanggal 27 cost control dan gudang akan tutup gudang, dia akan ngecek berapa sih sisa barang di gudang. Nanti dicek juga sisa barang di kitchen berapa, sisa barang di bar berapa, itu dihitung. Nah, dihitung dari tanggal 27, dia masukin report 28, tanggal 30 udah keluar angkanya, berapa sisa barangnya gitu ya. Nah, beberapa restoran kalau di luar negeri kan udah menggunakan yang tadi barcode ya. Jadi dia langsung sistem langsung masuk ke iPad ini. Jadi misalnya setiap penjualan itu dia akan mengurangi, misalnya ini laku, misalnya ini katakanlah ini tibok gitu ya, laku teh gitu ya, 1 kotak. Nah, waktu masuk mesin ke cash itu, waktu terjadi penjualan, diposting di sistem point of sale-nya, dia di sistem inventory-nya langsung mengurangi, udah laku 1 box, di sini kurang 1 box. Jadi nanti akhir bulan kamu tinggal nyocokin. Kalau berdasarkan sistem harusnya ada 6, nanti dicek di sini fisiknya berapa. Kalau lebih, berarti ada barang mungkin yang laku tapi nggak ke-record. Kalau kurang, kebalikannya, misalnya ada barang masuk tapi nggak ke-record gitu. Nah, ini adalah sistem kalau kita menggunakan barcode yang integrated sama mesin point of sale, mesin jualan, cash registernya gitu lah. Jadi si cash register nge-link sama sistem inventory ini, modelnya kurang lebih seperti ini. Biasanya ini kalau restoran-restoran atau beberapa hotel yang di luar negeri sudah menggunakan barcode ini. Cuma kalau produknya banyak agak repot juga sih. Ini karena produknya sedikit gampang kontrolnya.
Nah, nanti kamu sebagai apa namanya kitchen gitu atau anak F&B nanti sama siapa tuh namanya sama cost control akan dikasih tahu ini inventory-nya kemarin gitu ya. Barang yang masuk belanja berapa, akhirnya sisanya berapa. Bisa di gudang akhir bulan ternyata nilainya segini. Terdiri dari apa? Daging sekian kilo, rib eye, New York sirloin, chicken, boneless. Cuma di total kiloannya rupiahnya harganya langsung nongol dari sistem. Jadi pada akhir bulan ketahuan barang kamu di gudang masih ada misalnya dalam rupiah misalnya 50 juta gitu. Itu adalah sisa barang yang tidak dipakai dalam bulan berjalan. Nah, barang yang nggak dipakai di bulan berjalan akan menjadi persediaan awal di bulan berikutnya ya. Jadi kalau kamu sekarang Maret, ending inventory-nya 5.000 US dollar, 5.000 US dollar ini menjadi persediaan awal di bulan April, gitu ya. Itu cara menghitung inventory-nya ya. Dari sini ada yang mau nanya nggak untuk inventory? Bagus, Pak. Jadi nanti kalau kamu inventory juga, apa namanya teh, kita berhitung barang-barang itu satu-satu. Misalnya rib eye, kamu kan masuk ke dalam freezer ya, yang suhunya mungkin minus berapa ya. Freezer misalnya biasanya dia tuh nyampe -7 kalau masalah yang bagus. Kamu harus masuk ke situ pakai apa namanya, pakai jaket yang tebal itu kan. Nah, selama itu biasanya kita berdua kerjanya, karena kalau kamu lagi ngitung di dalam tiba-tiba pintunya nutup, bisa kekunci di dalam nanti ya. Jadi biasanya kita berdua, satu jagain di luar, satu di dalam. Yang di dalam ngasih tahu berapa kilo, terus diposting. Biasanya kerjasama antara cost control sama orang gudang, diajak juga orang receiving ya. Nah, ini adalah salah satu proses dari perhitungan biaya di F&B ya, terutama untuk food cost atau di restoran atau di kitchen ya. Ada yang mau nanya? Bagus, Pak. Ya, gimana, Gus? Misal yang tadi inventory itu, Pak, misal kayak div itu, Pak, sisa dari store, Pak. Ah, Apa namanya, itu sisa barang tersebut itu tetap dimasak untuk karyawan atau ditaruh di store aja dulu, Pak? enggak, kalau barang itu memang barangnya kitchen, kita simpan dan kita pastikan kan barang-barang itu nggak rusak gitu ya. Kalau barang itu tersisa di akhir bulan dan tidak rusak, itu menjadi persediaan di bulan berikutnya. Jadi masuk ke kos bulan berikutnya. Dikurangin dari kos bulan ini, karena kan nggak kepake. Jadi masuk di kos di bulan depan, kalau dipakai di bulan depan. Kalau bulan depan masih belum kepake juga dagingnya, ya terus aja jadi persediaan. Gitu. Nggak ditransfer ke ke kantin ya. Kalau nanti semua ditransfer ke kantin, ya banyak juga orang chef yang nakal biasanya gitu. Kalau food cost-nya tinggi, dia pengen kelihatan rendah, dia transfer barang-barangnya dia ke ke kantin. Tapi kan kantin juga ada budgetnya ya. Misalnya biaya makan per karyawan 20.000 gitu kan. Kalau dia transfer banyak nanti biaya per karyawannya bisa lebih dari 20.000. Dan finance directornya akan kontrol juga kenapa kok ini biasanya posisi chefnya main mindah-mindahin barang gitu ya. Kadang-kadang banyak juga chef yang suka rada nakal gitu ya supaya cost-nya bagus, dia transferin tuh itunya apa namanya tadi materialnya gitu ya. Gitu. Ada lagi yang mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada lagi biasa nanti ini ada kuis. Ini sorry ya emailnya ke yang Poltekpar ya, bukan ke Trisakti ya. Ini kuis pertanyaannya nanti di email jawabannya ke yang Gmail ya. Oke, kalau nggak ada Baik, pertanyaan, Pak. saya akhiri. Bisa difoto sama Rahel, ketua kelas. Yang nggak hadir siapa? Udah Rahel? Udah difoto Rahel? Sudah, Pak.
Oke, thank you. Minggu depan udah UTS ya. Iya, Pak. Nah, ya nanti apa sih namanya? Ya dibaca aja apa yang udah materi yang saya sampaikan, sama nanti dilihat lagi di dalam video-videonya mungkin kalau ada yang masih belum paham ya. Oke, see you next 2 week berarti ya. Thank you. Thank Thank you, you. Pak Dino.